saat ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 6, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang prekursor. Pertama, kita masuk di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini dalam undang-undang kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan. Kita masuk di golongan psikotropika. Nah, psikotropika ini ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Psikotropika golongan 1 ini adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Baik, psikotropika golongan 3 ini adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Selanjutnya, psikotropika golongan 4. Nah, psikotropika golongan 4 ini berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi ilmu untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan sindroma ketergantungan. Kita masuk ini di tujuan pengaturan psikotropika. Yang pertama ini menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Yang ketiga itu memberantas peredaran gelap psikotropika. Mekanisme peredaran psikotropika itu yang pertama ada produksi, peredaran, dan ekspor dan impor. Penggunaan psikotropika dan rehabilitas ini hanya dapat memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Selanjutnya adalah pengawasan. Nah, dalam rangka pengawasan ini, pemerintah berwenang melaksanakan pemeriksaan setempat atau pengambilan contoh sarana produksi, penyaluran, penyangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan, dan fasilitas rehabilitas. Selanjutnya itu untuk memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika. Nah, pemusnahan psikotropika ini dilaksanakan dalam hal yang berhubungan dengan tindak pidana, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika. Juga karena kadaluarsa, tidak memenuhi syarat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, peran serta kita sebagai masyarakat, ini kita memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Nah, ketentuan pidana ini harus kita ketahui, yaitu barang siapa yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, serta tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita masuk di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang prekursor. Nah, apa sih prekursor ini? Prekursor sendiri adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak digunakan dalam kegiatan baik pada industri farmasi, industri non-farmasi, sektor pertanian maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, golongan dan jenis prekursor ini, digolongkan dalam prekursor tabel 1 dan prekursor tabel 2. Lalu untuk jenis prekursor ini, sebagaimana tercampur dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan pemerintah. Tujuan pengaturan prekursor ini melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor, mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor, mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpanan prekursor, dan menjamin ketersediaan prekursor untuk industri farmasi, industri non-farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, persyaratan perizinan produksi ini, prekursor hanya dapat diproduksi oleh industri yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, persyaratan ekspor dan impor. Nah, salah satu persyaratan ekspor dan impor ini, ekspor dan impor prekursor hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha importir atau eksportir. Selanjutnya, untuk pengawasan terhadap penggunaan prekursor ini, terpenuhinya prekursor untuk kepentingan industri farmasi non-farmasi, terpenuhinya prekursor untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan teknologi. Petugas yang berwenang ini melakukan pemeriksaan setempat, mengambil contoh prekursor pada saluran produksi, penyaluran dan penyimpanan peredaran. Lalu mereka memeriksa juga surat dan dokumen yang berkaitan dengan prekursor. Baru tindakan administratif pada prekursor. Dalam rangka pengawasan, menteri dan menteri terkait mengambil tindakan administratif. Yang pertama itu ada teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan sampai pada pencabutan izin. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Apa sih penghubung antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memiliki kerangka hukum untuk pengadilan dan pengawasan psikotropika, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang prekursor melengkapi regulasi ini dengan mengatur zat-zat yang digunakan dalam pembuatan psikotropika. Nah, pencegahan penyalahgunaan ini, kedua regulasi tersebut bekerjasama untuk mencegah penyalahgunaan psikotropika dan prekursor dalam pembuatan narkotika ilegal. Nah, lalu kontrol produksi dan peredaran. Undang-Undang Psikotropika mengontrol peredaran psikotropika, dan Peraturan Pemerintah Prekursor mengontrol bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat psikotropika. Nah, kedua regulasi ini mendukung dalam mengontrol produksi dan peredaran zat-zat ini. Kesimpulannya, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan yang mendukung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Peraturan pemerintah ini memastikan bahwa prekursor tidak disalahgunakan dan hanya digunakan untuk tujuan yang diizinkan oleh hukum. Kedua peraturan ini saling mendukung dalam upaya pemerintah untuk mengontrol substansi bahaya dan mencegah penyalahgunaan zat aktif, sekaligus memastikan ketersediaan dan keperluan medis dan ilmiah. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih.